Karena shockbreaker mati itu bikin tubuh kita tuh capek, lelah, pegel, dan bawa motor tekor-tekor terus gitu ya. Bisa jadi kalian itu selama ini bawa motor itu sering tekor gitu ya, sering nggak pas di tikungan, sering nggak pas saat manuver atau ngambil tikungan, keluar masuk tikungan, itu bisa jadi gara-gara shockbreaker. Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Aduh, udah lumayan siang nih, jam berapa? Jam 10 lewat. Aduh, memang datangnya kesiangan, pulangnya lebih siang jadinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau balik dulu. Udah lama banget gak nongkrong di sini nih, di KFC. Rame banget di sini. Udah jarang di keramaian, tiba-tiba di keramaian. Betot-betot dikit lah, mumpung jalanan belum rame banget. Karena semakin siang semakin rame. Ih, ngeri. Saya tuh paling anti keramaian dan kerusuhan di jalan. Yang biasanya keluarnya malam-malam, naik ride tiba-tiba harus mori. Sepertinya mata ini perih. Sambil kita ngoceh aja ya teman-teman. Kembali ke shockbreaker. Ini bahasanya 2 sesi mungkin di vlog, masalah shockbreaker aja lah, baik yang depan maupun yang belakang ya. Jadi untuk shockbreaker itu banyak banget pilihan ya, dari mulai yang original, yang aftermarket, apalagi ya bertebaran sekarang, macam-macam mereknya. Tapi ada tapinya ya, jangan sampai salah pilih shockbreaker, apalagi khususnya di 2 tak yang apapun sih sebenarnya, tapi khususnya di Ninja ya. Karena salah ukuran akan berakibat, nggak ada akibatnya sih. Yang fatal sih nggak ada, cuma biasanya kalau kita memilih ukuran, sebelumnya ini ukuran yang bawaannya itu 260 ya untuk Ninja RR itu. Kalau misalkan ketinggian, tentu akan mempengaruhi posisi riding kalian, look, bagian mungkin kalau shockbreaker belakang ya khususnya nih, akan mempengaruhi look atau tampilan ya teman-teman. Yang belakangnya jadi lebih nungging ya. Kalau untuk RR All sih masih oke lah gitu. Tapi kalau misalkan RR New bawaannya udah nungging, dibikin nungging lagi, udah kayak apa ya, dilihatnya tuh nggak estetik gitu ya. Macet nggak sih di depan? Ya, balik lagi ke laptop. Jadi untuk ukuran itu penting banget, karena rata-rata yang di pasaran itu yang beredar ya, ada banyak varian. Anehnya, uniknya, yang nemu 260 tuh jarang banget ukurannya teman-teman. Tapi saya nggak bisa sebut merek ya. Mungkin yang saya pakai ini ya KTC. Ini ukurannya lebih pendek ya, 255 mm. Jadi lebih pendek dari yang orinya. Kenapa saya pakai? Ya kebetulan memang motor saya udah setelannya udah pendek-pendek ya, dari stang aja udah pendek banget. Jadi saya rasa enak banget. Dan saya pilih yang pendek daripada yang lebih tinggi dari bawaan, karena orang Sunda bilang bodi belakangnya jadi nyungsung. Jadi jelek aja lah, apalagi ban saya kan kecil ya. Jadi ya udahlah, 255 udah paling pas menurut saya ya untuk motor saya. Dengan catatan ya kan saya single seat, jadi pakainya sendiri, bobotnya juga nggak berat-berat amat, cuma kurang dari 60 kilo. Jadi shock segini nggak ambles gitu. Tapi kalau untuk bobot yang gede-gede mungkin pakai 265, ukuran shockbreakernya masih oke lah. Tapi tampilan motornya jadi lebih nungging ya, terus posisi riding jadi berubah, kesetang juga jadi kayak lebih neken, macam-macam lah. Terus terutama kalau kalian boncengan, yang boncengan itu pegel, nyerosot aja ke depan ya. Jadi akhirnya membebani si rider yang depan. Jadinya ya pegel juga, tambah pegel. Jadi saya rasa sih saya sarankan pilih yang sesuai aja dengan bobot berat badan kalian. Mereknya ada banyak.
Oh ya, variannya juga banyak. Ada yang double click, ada yang satu tabung, dua tabung gitu ya. Jadi yang paling enak. Nah, ini enak banget. Waduh, enak banget. Stabil banget kalau shockbreakernya baru. Buset, tumen-tumenan di jalannya lowong. Enak banget. Anginnya tapi gede banget. Nah, barusan itu ada sambungan jalan-jalan ya, sambungan di flyover. Itu kan biasanya oleng-oleng nih motor. Tadi saya gas aja, ternyata stabil banget. Ini ribbon dikasih 6 klik apa 10 klik ya, lupa saya. Pokoknya segituan lah, enak banget. Dikasih ribbon segitu, preload. Kompresinya dinolin karena biar menyesuaikan aja lah. Karena berat badan saya kan nggak berat-berat amat, jadi nggak main kompresi di nol dulu. Kecuali kalau boncengan atau berat badan nambah, mungkin kompresinya dinaikin. Sekarang langsung macet setelah setelah tadi jalanan lengang. Oke, lanjut lagi ke shockbreaker teman-teman. Nah, untuk varian di shockbreaker yang memang 265 ya rata-rata ya banyak banget. Kalian harus pakai low ring kit ya, jadi penurun shockbreaker. Tapi aman enggaknya tergantung bahan materialnya ya. Tapi aman sih, sejauh ini belum ada kendala. Tapi ya saya memilih tidak pakai low ring, tapi memilih untuk ya udahlah. Kalau memang niatnya dipendekin, setelannya pendek, ya udah 255 saya rasa cukup. Cuma ya kenapa saya clearance ke aspalnya jadi pendek banget. Jadi ngeri-ngeri kalau di polisi tidur, anjir, tiba-tiba solokan. Aduh. Ini gazebo biasa lah. Kalau gazebo kan memang seperti ini setiap hari juga. Kecuali tengah malam mungkin agak lengang. Jadi kalian kalau pilih shockbreaker jangan sampai menyesal sih. Mereknya sih bebas, tapi dicek tingginya berapa. Karena salah nanti kalian kesal sendiri. Aduh, ini ketinggian. Ya bingung kan kalian, kecuali pakai low ring. Kalau sekarang udah ada bikin. Tapi nyari ya yang 260 ya itu udah paling proporsional sih kalau menurut saya ya, cuma nggak ada. Nih kayak motor saya ini shockbreaker depan dipendekin, belakangnya shock dipendekin. Jadi motornya enak banget buat apapun, manuver, speeding enak. Gak enaknya kalau polisi tidur aja harus ngangkang. Aduh, macet gimana ini? Jadi ternyata kalian itu setelah pasang shockbreaker itu harus setting-setting, dicobain, nggak bisa sekali jadi teman-teman ya. Jadi terutama menentukan ribbon yang pas buat jalan yang kalian lalui ya. Jadi kalau kompresi gampang aja. Yang susah itu justru preload yang saya bingung ya. Karena untuk nyeting preload itu kan males ya bongkar-bongkar, kecuali yang double click ya, itu yang double tabung. Enak ya kalau double tabung bisa disesuaikan. Karena ini nggak double tabung, jadi saya pakai feeling untuk nyetingnya ya. Ya ini mah kontennya ngomongin masalah shockbreaker aja ya teman-teman. Jadi penting banget buat di 2 tak itu ya, khususnya Ninja 2 tak. Karena salah pilih shockbreaker itu nggak nyaman, asli kurang nyaman dan kurang estetik nanti kalau misalkan terlalu tinggi. Tapi itu balik lagi ke selera sih teman-teman ya, balik lagi ke selera. Oke, lanjut lagi teman-teman, tadi macet banget, aduh parah emang. Jadi ini shockbreaker enak banget sih, pakai nikung-nikung. Kalau shockbreakernya baru ya pasti enak. Dan perlu diketahui ya, kalau saya sendiri posisi ridingnya lebih cocok yang motor itu pendek, jadi ke aspal itu deket gitu ya. Kelebihannya banyak sih. Yang pertama itu di tikungan ngerasa lebih stabil, ngerasanya kayak gitu ya. Di tikungan tuh kayak enak aja dibawa cornering gitu kalau motornya rendah. Terus kalau motornya terlalu tinggi kayak kurang gimana gitu, pokoknya lowang aja gitu. Kayak jauh ke aspal. Jadi pakai cornering enak, stabil. Kalau semakin rendah ya, yang depan pun sama. Saya bikin rendah tapi nggak sampai mentok ke segitiga ya. Jarak mainnya masih oke lah, 7 cm atau sampai 10 cm. Karena bisa disetting di preloadnya nih. Di adjust di bagian sini karena udah variasi nih. Enak banget pokoknya.
Karena shock itu menentukan gaya berkendara kalau menurut saya. Kalau shock nggak enak, di tikungan pun ya nggak enak bawa motor ya. Enak banget, jalan bumpy pun nggak berasa bumpy. Kalau shock pas settingannya ini termasuk udah pas ya. Mungkin butuh beberapa klik lagi biar lebih enak. Tapi kan ini kontur jalan nggak bumpy-bumpy banget, mulus. Tapi kalau kontur pegunungan ya mungkin nanti harus menyesuaikan lagi settingannya teman-teman. Buset, banyak yang nyebrang anak-anak. Tahan. Polisi tidur. Enak banget ternyata. Biasanya kan gerbek. Motor tuh biasanya gugur-guguran guys. Kalau kena polisi tidur yang kecil-kecil itu apa ya namanya. Nah, sekarang pakai shock ini enak banget walaupun murah meriah nih KTC. Nikung juga stabil. Anjir, tiba-tiba jalannya anjir tiba-tiba bolong. Enak banget, memang enak sih. Jadi yang depan pun sama ya, oli shocknya diganti, di ribon ulang. Kalau mau lebih enak ya kayak gitu. Karena shock enak, kita ngejalanin motor juga nyaman gitu. Karena shock mati itu bikin tubuh kita tuh capek, lelah, pegel, dan bawa motor tekor-tekor terus gitu ya. Bisa jadi kalian itu selama ini bawa motor itu sering tekor gitu ya, sering nggak pas di tikungan, sering nggak pas saat manuver atau ngambil tikungan, keluar masuk tikungan, itu bisa jadi gara-gara shock guys. Shock yang nggak nyaman itu mempengaruhi sangat-sangat. Karena kalau shock enak udah pasti enak gitu. Jalan enak, riding di bawah santai atau ngebut enak, nikung enak di semua kondisi. Jadi nggak ada shock pun settingannya butuh disetting, maksudnya ya mau dipakai sendiri, boncengan, dipakai jalan yang rusak, bumpy atau yang mulus, itu beda settingannya teman-teman. Jadi semua itu ada yang pasnya gitu. Sotoy aja nih ngomong. Tapi iya sih. Jadi nggak ngasal beli shock terus pasang pakai, nggak gitu. Saya aja ini 2 hari percobaan nih shock sampai nemu yang pasnya. Macetnya lumayan nih, rapat guys. Wih anjir, ada tukang apa ini? Ini settingan udah enak sih sebenarnya, tapi kurang basah dikit, nggak apa-apa lah. Toh bawahnya juga nggak pol-polan. Tapi buat stop and go enak banget di dalam kota. Emang settingannya lagi dibuat di dalam kota dulu, bukan buat speedingan. Kalau buat speedingan lain lagi. Ya plus minus lah, settingan basah nggak enak di bawah stop and go, tapi aman buat mesin. Settingan kering enak buat stop and go, tapi nggak aman buat mesin. Jadi ya bingung, 2 tak ini motor yang membingungkan. Aduh. Jadi nggak ada puasnya dan nggak ada pasnya, baik itu settingan atau apapun gitu. Jadi shock ini sangat worth it banget teman-teman buat dijajal. Ukuran 255 memang paling enak buat saya. Tahan, ada yang nyebrang. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya teman-teman, ngacapruk di pagi edisi yang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, bye-bye, next time.